Saat ini, insiden kebocoran data terus terjadi. Tahun 2019 kemarin, ada 4,5 miliar data konsumen yang bocor atau terbesar sepanjang sejarah. Sedangkan di awal tahun 2020 ini, sudah ada 500 juta data nasabah yang bocor. Hal ini tentu saja menunjukkan pertanyaan, mengapa insiden kebocoran data terus terjadi? Menurut pakar digital security Faisal Yahya, hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya data yang tersimpan di internet di era ekonomi digital saat ini. Di sisi lain, landscape cyber security di tahun 2020 juga berubah dengan drastis. Nah, sekarang ini intinya ada 5 poin yang saya mau coba highlight. Yang pertama, dari sisi data breach ini sekarang kita melihat bahwa terjadinya kebocoran juga dipicu oleh motivasi dari sisi cybercrime ekonomi. Artinya, pasca dari sisi insiden itu bisa saja terjadi transaksi finansial di luar. Nah, jadi ini memicu tambahan ya. Kemudian di sisi lain, threat landscape itu sangat dinamis, bahkan semakin dinamis. Kita mengenal ada istilah APT yang tadinya tuh sifat penyerangannya sifatnya signature based, artinya ya udah urutannya seperti itu aja, tapi kalau sekarang dinamisasinya itu semakin tinggi dan transaksi penjualan vulnerability juga makin tinggi. Nah, ada timnya juga, ada sponsornya juga, karena di sini orang yang menemukan security hole juga mungkin nanti bisa menawarkan kepada pihak lain untuk melakukan penyerangan. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga ini ada terkait dengan smart devices yang kita pakai ini. Sekarang handphone makin canggih, kemudian ada IoT, ada perangkat-perangkat yang di rumah dan lain sebagainya. Itu perangkat-perangkat itu kan nggak cukup, memang membantu sih dari sisi keseharian, tapi juga bisa menciptakan masalah kalau kita nggak terlalu aware. Nah, yang keempat ini kita melihat bahwa penyerangan ini kita dengar beberapa tahun terakhir artificial intelligence, machine learning canggih sekali. Kita menganggap bahwa itu sangat membantu manusia, tapi itu ternyata dipergunakan juga buat di sisi ke orang yang mau melakukan penyerangan, sehingga automated attack itu semakin tinggi. Nah, ini ada statistik yang saya tampilkan di kanan, ini ada 445 juta attack di tahun 2020 sendiri. Nah, penyerangan ini cukup masif dan secara automated tentunya. Nah, yang terakhir dari sini semua, dari 5 poin yang saya barusan sharing ini, vulnerability itu berkembang semakin tinggi. Nah, kita mengacu pada development aplikasi lah. Development aplikasi itu kan sudah dilakukan dari bertahun-tahun. Nah, hanya concern terhadap cyber security mungkin baru beberapa tahun seiring dengan peningkatan jumlah attack yang ada. Konsep kita berpikir tentang cyber security lebih kepada infrastruktur. Tapi dari aplikasinya sendiri yang sudah jalan apalagi itu biasanya orang enggan untuk touch. Nah, sementara vulnerability tersebut berkembang. Artinya dari semua ini dengan ketersediaan data yang semakin meningkat di internet, apalagi penggunaan cloud dan lain sebagainya, itu memicu banyaknya kesempatan yang bisa diambil oleh penyerang dan memanfaatkan dalam sudut pandang moneter. Jadi ada financial reward. Ucapan senada diungkapkan Indrayana Sofiandi, Head of Risk and Compliance Lazada Indonesia. Menurut Indra, kasus jual beli data sudah muncul bertahun-tahun lalu saat terjadi persaingan tidak sehat di industri kartu kredit. Nah, ini jadi perkembangannya sekarang yang lucu adalah kalau dulu lebih di persaingan dunia usaha, kalau sekarang berkembangnya ke pelaku kejahatan online. Nah, ini yang harus kita betul-betul awasi ya. Karena kalau kita bicara pelaku kejahatan online sama, mereka juga butuh punya demand terhadap data. Cuman beda data, kalau yang di bisnis itu data calon konsumen, kalau di sini data calon korban ya. Kemudian yang lucunya pelaku kejahatan online sebetulnya mereka bisa juga kalau yang memang yang udah advance ya, mereka berusaha untuk mendapatkan data dengan melakukan aktivitas sendiri ya, melakukan penerobosan data dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya untuk pelaku-pelaku yang memang masih butuh data dari black market data tadi ya, itu sama, ada dari kebocoran skala besar, kebocoran skala kecil, yang kemudian akhirnya menjadi supply untuk kebutuhan mereka. Ya. Dengan kebocoran data yang terus terjadi, penting bagi konsumen untuk selalu melindungi data pribadinya dan terhindar dari serangan phishing dan social engineering. Untuk itu, Indra pun memberikan beberapa tips. Jadi intinya dari hal ini yang paling penting adalah saya menghimbau semua orang untuk selalu menjaga kerahasiaan credential data Anda, ya, terutama data OTP, data login, password, email. Kalau bisa password itu diganti secara reguler ya, dan kalau memungkinkan jangan pakai password yang sama. Misalnya password aplikasi dipakai juga untuk password email. Begitu aplikasinya di take over, emailnya kena juga, OTP dikirim ke email langsung dibaca ya, tanpa mereka harus call lagi gitu kan. Kemudian juga jangan bertransaksi off platform ya.
Karena off platform kita nggak bisa track jujur aja. Jadi kalau misalnya transaksi contact offer platform yang dilakukan di luar platform kita kita sangat menyesal karena kita tidak bisa melakukan kompensasi untuk hal itu. Ya karena itu adalah tanggung jawab dari pengguna untuk menjaga kerahasiaan data, password, OTP dan lain-lain.